Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Sebentar lagi kita akan menyambut tamu agung, bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, ampunan, dan rahmat. Tapi, apakah kita sudah benar-benar siap menyambutnya? Ramadan itu bukan cuma tentang menahan lapar dan dahaga dari fajar sampai senja. Lebih dari itu, ini adalah kesempatan emas untuk mereset diri, mendekatkan diri pada Sang Pencipta, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Ibarat atlet yang mau ikut Olimpiade, kita juga butuh persiapan matang biar bisa jadi juara di bulan Ramadan. Nah, di video kali ini, kita akan bahas tuntas 3 fase penting untuk memaksimalkan Ramadan kita, mulai dari persiapan sebelum Ramadan datang, strategi optimalisasi selama Ramadan, sampai cara menjaga semangatnya setelah Ramadan berlalu. Yuk, kita siapkan diri bersama agar Ramadan tahun ini jadi yang paling bermakna. Fase pertama adalah fase persiapan, yaitu apa yang harus kita lakukan sebelum Ramadan tiba. Ini adalah fondasi penting yang akan menentukan kualitas ibadah kita nantinya. Pertama, persiapan spiritual. Mulailah dari sekarang memperbanyak doa, memohon kepada Allah agar kita disampaikan pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan penuh iman. Jangan lupa juga untuk memohon ampunan atas segala dosa, agar kita memasuki Ramadan dengan hati yang bersih. Dan yang tidak kalah penting, bagi yang masih punya utang puasa tahun lalu, yuk segera dilunasi. Ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan sebelum Ramadan berikutnya datang. Dengan melunasi utang puasa, kita menunjukkan keseriusan kita dalam menyambut bulan suci. Selanjutnya, persiapan fisik. Puasa itu ibadah fisik juga. Loh, tubuh kita perlu adaptasi. Cobalah mulai sekarang melatih diri menahan hawa nafsu. Bukan cuma soal makanan, tapi juga emosi dan keinginan-keinginan duniawi lainnya. Ini seperti pemanasan sebelum pertandingan besar. Atur juga pola makan, mulai konsumsi makanan sehat dan bergizi, kurangi junk food dan minuman manis berlebihan, perbanyak minum air putih dan makan buah serta sayur. Olahraga ringan seperti jalan kaki atau jogging beberapa kali seminggu juga bagus untuk menjaga kebugaran, supaya nanti saat tarawih kita tidak gampang lelah. Tubuh yang sehat akan sangat mendukung kehusyukan ibadah kita. Berikutnya adalah persiapan ilmu. Ibadah tanpa ilmu itu bisa jadi sia-sia. Yuk, buka lagi buku-buku fikih puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Apa saja sunnah-sunnahnya? Siapa saja yang boleh tidak berpuasa? Memahami hal-hal ini akan membuat ibadah puasa kita lebih berkualitas dan sah tentunya. Selain itu, pelajari juga keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Kenapa bulan ini begitu istimewa? Apa saja amalan yang pahalanya dilipat gandakan? Dengan mengetahui ilmunya, semangat kita untuk beribadah pasti akan semakin membara. Kita jadi tahu target-target ibadah yang ingin kita capai selama Ramadan. Terakhir di fase persiapan ini adalah silaturahmi. Sebelum memasuki bulan suci, ada baiknya kita membersihkan hati dari rasa benci, dendam, atau sakit hati. Hubungi keluarga, sahabat, dan kerabat. Sampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Meminta maaf bukan berarti kita lemah. Justru itu menunjukkan kebesaran hati. Dengan saling memaafkan, kita bisa memasuki Ramadan dengan hati yang lapang, bersih, dan siap untuk fokus sepenuhnya pada ibadah. Hati yang damai akan lebih mudah menerima cahaya dan hidayah dari Allah. Jadi, jangan ragu untuk memulai duluan ya. Nah, sekarang kita masuk ke fase kedua, yaitu saat Ramadan telah tiba. Ini adalah waktunya kita beraksi dan mengoptimalkan setiap detik yang berharga. Fokus utama kita tentu pada amalan-amalan wajib dan sunnah. Jaga sholat 5 waktu di awal waktu dan usahakan berjamaah di masjid bagi laki-laki. Sholat adalah tiang agama. Jangan sampai puasa tapi sholatnya bolong-bolong. Kemudian, hidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih. Ini adalah kesempatan spesial yang hanya ada di bulan Ramadan. Jangan lewatkan begitu saja. Selain sholat, perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadikan momen ini untuk lebih akrab dengannya. Buat target, misalnya 1 hari 1 juz, atau mungkin membaca terjemahan dan tadabur artinya. Rasakan setiap ayatnya berbicara kepada kita. Dan tentu saja, perbanyak sedekah. Sedekah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Tidak harus dengan uang, senyum, tenaga, atau ilmu yang bermanfaat juga bisa menjadi sedekah. Berbagi takjil dengan tetangga atau orang yang membutuhkan adalah salah satu cara sederhana yang pahalanya luar biasa. Selama berpuasa, menjaga kehusyukan itu sangat penting. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa dan sia-sia. Jaga lisan kita dari gibah, fitnah, dan perkataan kotor. Jaga mata dari pandangan yang tidak baik. Jaga telinga dari mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat.
Hindari kegiatan yang hanya membuang-buang waktu seperti terlalu banyak nonton atau scroll media sosial tanpa tujuan. Isi waktu luang dengan kegiatan positif, seperti mendengarkan kajian, berzikir, atau membantu orang tua. Dengan begitu, puasa kita akan lebih berkualitas. Tentu saja, kesehatan juga harus tetap jadi prioritas. Atur pola makan saat sahur dan berbuka. Saat sahur, pilih makanan yang kaya serat dan protein agar kita kenyang lebih lama, seperti oatmeal, telur, atau roti gandum. Jangan lupa minum air yang cukup. Hindari makan berlebihan saat sahur karena bisa bikin mengantuk. Saat berbuka, awali dengan yang manis dan ringan seperti kurma dan air putih, sesuai sunnah Nabi. Setelah sholat maghrib, baru makan makanan utama dengan gizi seimbang. Hindari langsung balas dendam dengan makan semua yang ada di meja ya. Itu tidak baik untuk pencernaan. Dan puncaknya, di 10 malam terakhir Ramadan, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Di fase ini, kita harus semakin mengencangkan ikat pinggang, tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Perbanyak sholat malam, zikir, doa, dan itikaf di masjid jika memungkinkan. Ini adalah malam penentuan, malam di mana takdir kita untuk setahun ke depan ditulis. Jangan sampai kita melewatkannya dengan tidur atau kesibukan duniawi. Mari kita berburu malam mulia ini dengan penuh semangat dan harapan. Setelah sebulan penuh berjuang, tibalah kita di fase ketiga, yaitu fase setelah Ramadan. Banyak dari kita yang merasa sedih karena Ramadan akan berakhir. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Dimulai dengan hari kemenangan, Idul Fitri. Laksanakan sholat Id di pagi hari dengan penuh sukacita. Kumandangkan takbir sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Momen ini juga menjadi ajang untuk saling bermaaf-maafan, mempererat kembali tali silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Tantangan terbesar setelah Ramadan adalah menjaga konsistensi. Ramadan adalah madrasah atau sekolah tempat kita dilatih selama sebulan. Sholat malam, baca Quran, sedekah, dan kebiasaan baik lainnya yang sudah kita bangun. Jangan sampai hilang begitu saja saat Syawal tiba. Anggaplah Ramadan sebagai titik start, bukan garis finish. Teruslah pertahankan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Mungkin intensitasnya tidak sama persis seperti di bulan Ramadan, tapi jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Sedikit tapi konsisten itu lebih baik daripada banyak tapi hanya sesaat. Untuk menyempurnakan pahala puasa Ramadan kita, ada amalan sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Luar biasa kan pahalanya? Puasa ini bisa dilakukan berurutan atau terpisah-pisah. Yang penting masih dalam bulan Syawal. Ini juga bisa menjadi cara soft landing bagi tubuh kita untuk beradaptasi kembali ke pola makan normal. Sebagai penutup, mari kita niatkan bersama untuk menjadikan Ramadan tahun ini sebagai titik balik dalam hidup kita. Bukan hanya sebagai ritual tahunan, tapi sebagai momen transformasi untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa, lebih sabar, lebih peduli, dan lebih dekat dengan Allah. Semoga semua persiapan, amalan, dan usaha kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita bisa istiqomah atau konsisten dalam kebaikan setelahnya. Mari kita sambut Ramadan dengan hati yang gembira dan jiwa yang siap untuk beribadah secara maksimal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan lupa untuk share video ini ke keluarga dan teman-teman kalian agar manfaatnya bisa tersebar lebih luas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.